Yo, apa kabar nih cuy? Semoga kalian semua baik-baik aja. Jadi di awal tahun ini, akhirnya anime isekai yang udah lama aku tunggu-tunggu rilis juga, yaitu Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidash. Yang bisa kukatakan plot dalam isekai ini itu benar-benar bagus dan bisa dibilang masterpiece. Kalau dibandingkan sama Re:Zero, bisa kubilang sama-sama masterpiece, karena ceritanya bukan hanya mengandalkan bagian action, seperti membuat kita terpukau karena MC-nya yang overpower, kayak Rimuru misalnya, melainkan ceritanya yang ngena ke hati. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas premis cerita awal dari Mushoku Tensei, dan juga aku bakalan nyeritain beberapa spoiler konflik awal dalam ceritanya. Namun secara garis besarnya aja, untuk detailnya mungkin akan kubuat dalam video selanjutnya. Jadi tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Mushoku Tensei Isekai Honkidash adalah seri yang ditulis oleh Ryufujin Namagunote dan animenya baru rilis di tahun 2021 serta diadaptasi oleh studio baru yang bernama Studio Baen. Anime ini menceritakan tentang seorang pria net pengangguran berusia 34 tahun yang berinkarnasi ke dunia fantasi setelah dirinya ditabrak oleh truk kun saat sedang berusaha menyelamatkan sekelompok pelajar. Mungkin begitu aja sinopsis ceritanya. Dan kita lanjut ke topik berikutnya. Perlu kalian ketahui, kalau animenya bakalan tayang pada tanggal 10 Januari tahun 2021 di Jepang. Namun aku sendiri udah nonton animenya versi pre-airednya, atau bisa dibilang versi duluannya. Kalau kalian mau nonton juga bisa ke web Quenime. Dan kita lanjut ke pembahasan utama kita, tentang konflik ceritanya. Aku anggap aja kalian udah nonton sampai episode 2. Nah, di sana kan Rudeus berpisah dengan guru pembimbing sihirnya yang bernama Roxy Megurdia. Setelah itu pun, Rudeus nantinya akan memberanikan diri untuk keluar rumah dan akan bertemu dengan Sleep yang akan menjadi teman pertama Rudeus setelah Rudeus menyelamatkannya dari pembulian. Hari-hari mereka pun terasa menyenangkan. Rudeus mengajari banyak hal kepada Sleep, seperti mengajari sihir dan hal-hal lainnya yang membuat mereka pun semakin dekat. Di saat inilah konflik pertama muncul, ketika Zenith ibunya Rudeus hamil lagi dan akan melahirkan adik Rudeus. Lah kok bisa begitu? Karena pada saat itu juga, Lilia maid di keluarga Rudeus ternyata juga sedang hamil, yang sebenarnya Lilia dihamili oleh Paul ayahnya Rudeus, dimana pada saat itu seharusnya Lilia yang patut disalahkan, karena mencoba menggoda Paul, dan Paul juga malah termakan godaannya. Karena pada saat itu Zenith juga lagi hamil, jadi gak bisa ewe sama Zenith. Bener-bener kampret lah si Paul. Udah punya istri yang bener-bener cakep, malah ewe sembarangan. Namun konflik ini berhasil diakhiri oleh Rudeus yang membela Lilia, serta menyelamatkannya. Yang membuat pandangan Lilia terhadap Rudeus berubah seketika, yang awalnya takut dan jijik, menjadi sangat menghormatinya. Setelah itu cerita pun berlanjut, di mana hubungan Rudeus dan Sleep pun semakin dekat, sampai orang tua mereka merasa kalau ini akan berdampak buruk pada pertumbuhan mereka berdua, seperti Sleep yang selalu bergantung kepada Rudeus, ataupun sebaliknya. Bahkan Rudeus sampai meminta ayahnya untuk membiayai mereka berdua untuk bersekolah, karena posisinya keluarga Sleep tidak semampu keluarga Rudeus. Rudeus juga bahkan ingin bekerja untuk membiayai Sleep. Merasa kalau ini sudah tidak baik, maka dikirimlah Rudeus ke kenalan Paul di ibu kota Roa wilayah Fedowa untuk menyelesaikan tugas tertentu, yaitu menjadi guru pembimbing privat nona muda Eris Bores Greirat, yaitu sepupu Rudeus. Hari demi hari Rudeus menjadi guru pembimbing privat bagi Eris, baik untuk belajar sihir, belajar matematika, ataupun belajar membaca. Tetapi yang paling penting adalah belajar memperbaiki sikap. Dan di sini juga sempat terjadi konflik kembali, di mana Rudeus dan Eris diculik oleh seseorang. Namun pada akhirnya Rudeus dan Eris berhasil melaluinya. Akan tetapi, setelah beberapa tahun terjadilah konflik yang sebenarnya, yang disebut bencana teleportasi. Di sana semua orang termasuk keluarga Rudeus diteleport ke tempat acak yang tersebar di seluruh penjuru dunia, yang entah berada di mana.
Rudeus dan Aerys sangatlah tidak beruntung, karena mereka terlempar di benua iblis, yang tempatnya tuh sangat berbahaya. Lalu cerita yang sebenarnya pun dimulai, yang mengisahkan petualangan Rudeus dan Aerys untuk kembali ke benua utama. Dan mungkin sekian dulu untuk pembahasannya. Aku emang bahas secara garis besarnya aja, tetapi menurutku itu udah lumayan detail kok spoilernya. Kalau kalian suka jangan lupa di like aja, karena rencananya aku juga mau bahas musuhku Tensei dan Re:Zero sebagai topik utama ke depannya. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, silahkan tulis di kolom komentar. Saweria kita skip lagi, karena nggak ada yang download lagi. Dan bagi kalian mau support, link di deskripsi video. Jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu dan aku semangat buat video selanjutnya. Dan sekian dari aku, salam net.